Hai Ground Seekers, ketemu lagi sama Josie di sesi Gamepad. Bingung ya? Iya, intronya aku bajak. Hehehe. Di video kali ini kita punya gamepad yang gak umum karena bentuknya imut abis. Namanya Inekitan Controller Play My Way. Saking gemes dan takut abis, kita langsung ambil dua, pink blue dan pink grey. Karena ternyata keduanya ini beda tipe. Buat kalian yang baru lihat udah langsung ke BIOS dan penasaran belinya di mana, amanin aja langsung. Linknya aku taruh ya di deskripsi. Ya udah, dilanjutin aja sama Bang Grun. Oke guys, jadi sebelum dibawa ke dapur tes, saya sempet tuh bikin reaction video ke ciwi-ciwi buat lihat gimana sih damage-nya pas pertama kali disodorin itu barang. Bener banget guys, mereka terlena sama bentuknya yang imut. Kita mulai dari penampilan dulu ya. Ada aksesoris kuping pada bagian atas gamepad yang juga berfungsi sebagai L dan R button. Terus ada juga action paw pada bagian bawah grip yang jadi daya tarik utama dari gamepad ini. Pemilihan material yang dipakai juga smart, mereka memadukan grain dan sedikit efek glossy pada beberapa bagian. Sekalipun tombol-tombolnya kayak pagoda pastiles, tapi feedbacknya tegas loh guys. Bahkan sampai ke D-padnya sungguh nggak diduga empuk. Sama sekali gak saya temuin unsur murahan di sini. Ikonnya XBA-nya ini guys, ngingetin saya sama ikon yang dipakai juga sama brand Esperanza. Ayo, siapa nyontek siapa nih? Ukuran gamepad ini kalau dibandingin sama gamepad umumnya itu cuma sekitar 70%-an aja. Kayaknya memang ditujuin untuk yang bertangan kecil ya. Buat yang jempolnya agak gede, jarak per tombol sangatlah dekat, apalagi jarak antara D-pad ke analog. Gampang banget itu senggol-senggolan. Semua tombol berjajar rapi pada bagian depan beserta LED notifikasi saat pairing dan charging. Pada bagian atas terdapat LR dan ZL-ZR, juga port USB yang udah pakai tipe C. Ngomong-ngomong soal ZL-ZR, dari abjad aja udah ketahuan ya kalau gamepad ini switch space. Jadi harus saya tekankan di sini bahwa Inekitan nggak ada trigger pressure-nya. Di bagian belakang ada label merek dan barcode, juga reset button. Soal baterainya di manual yang satu bilang 300 mAh, yang satu lagi bilang 600 mAh. Tapi kok waktu charging dan waktu pakainya sama, jadi bikin bingung. Jadi ya saya asumsiin baterai gamepad ini kayak tren zaman sekarang aja. Suara analognya sih biasa aja, sama berisiknya kayak gamepad-gamepad ukuran normal. Padahal tombol-tombol lainnya bisa dibilang silent loh, apalagi suara tombol LR-nya. Kesunyiannya ngalahin semua gamepad yang pernah saya pakai. Berisik kedua ada di rumble atau kita bilang vibration-nya. Suaranya agak aneh dan cukup noticeable pas bergetar. Iya, vibration. Kalian nggak salah denger, gamepad imut ini punya vibration. Vibration-nya pun bisa disetup lewat kombinasi tombol kayak style Gamester, dimana saya temuin penerapannya beda dari kedua tipenya ini. Ada juga fitur mencengangkan yang jarang ditemuin di kebanyakan gamepad, yaitu fitur auto fire-nya yang double keren guys. Jadi dalam satu tombol ini kalian nggak cuma bisa aktifin turbo lalu tinggal tahan tombolnya untuk lakuin rapid action. Tapi buat kalian yang sungguh males pencet, dengan auto fire ini kalian tinggal aktifin aja dan nanti tombolnya langsung mistis beraksi sendiri. Tapi bukan rusak ya guys, ini auto fire. Jadi secara keseluruhan fisik, kedua gamepad ini bak durian dibelah dua sih. Yang satu kadang isi 2, satunya lagi kadang isi 3. Maksudnya ada perbedaan signifikan antara keduanya, dimana di versi pink biru yang berkode L415 itu ada sync button di atas untuk pairing. Dan kelebihannya kalau di switch setelah pairing, tombol home-nya itu bisa buat nyalain konsol switch-nya. Satu lagi audio out di bagian bawah yang akan aktif ketika gamepad dikoneksikan ke switch menggunakan mode kabel. Pada versi pink grey yang berkode L295 nggak ada tombol sinkron dan audio out. Namun nggak berarti yang pink itu nggak punya kelebihan. Di versi ini justru platform supportnya lebih wide. Bisa connect ke PC via kabel dan bisa buat Android juga. Yep, nggak disebutin nama mereka, tapi bisa kalian lihat saya nggak berhenti bereksperimen. Bang Grun bisa. Bahkan dalam mode Bluetooth yang dikombinasikan dengan third party pun si Pink sanggup berjelajah di berbagai platform seperti emulator, Steam, Epic, atau Ubisoft Connect. Lebih kompatibel ketimbang L415 yang hanya mentok di Switch dan emulator aja. Oh iya, yang saya temuin janggal juga, di tipe L415 lubang bagian belakang itu bukan tombol reset guys. Karena pas saya tusuk pin nggak ada tanda-tanda tombol seperti di tipe L295. Terus mau tahu juga kan kalian pastinya Inekitan ini punya motion sensor apa enggak? Yuk kita lihat hasil ujinya. Mantap. Kesimpulan saya ini gamepad canggih. Udah unyu, ada vibration, motion sensor, auto fire, apalagi tuh. Audio out, bisa custom pula. Serius,
Cabut analognya dan jedeng. Kalian bebas deh tuh mau digambar atau diwarnain. Weleh. Ini gamepad apa bidadari? Gak nanggung pula guys. Inekiten ini juga punya variasi warna yang wow, berani banyak. Tinggal pilih aja kedemenan kalian. Itu pun kalau kesisa. Tadi kan depannya dibajak tuh. Bajak belakangnya juga dong beb. Oke Grasikers, gimana ulasan Inekiten controllernya? Suka nggak? Buat kalian gamers yang demen sama kucing mah pasti nggak luput ya gamepad ini dari cengkraman. Kalian bisa beli buat orang tersayang, buat collectibles juga oke sih. Atau buat yang punya anak juga boleh lah sayang anak. Linknya udah aku sertain ya di deskripsi. Makasih Grasikers sudah nonton, semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Pencet like dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Subscribe juga dan nyalain loncengnya kalau kalian gak mau repot-repot nyari channel ini. Sampai ketemu lagi di video Grasik yang lainnya. Bye-bye!